Di balik tembok-tembok yang dibentengi, sebuah kisah yang rumit dan seringkali kontroversial terkuak mengungkapkan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Saya di sini untuk mengungkap tantangan, kemenangan, dan pengalaman rumit para transpuan di dalam sistem penjara. Inilah nasib para transpuan di penjara. Demi Minor. Pertama, mari kita selami kehidupan transgender yang mengejutkan dan menarik perhatian. Demi Minor yang mendapati dirinya berada di dalam kurungan penjara. Kisah Demi telah menjadi bahan perdebatan sengit setelah dipindahkan ke penjara pria karena mengambil 2 narapidana wanita. Terlepas dari tindakannya, Demi sangat yakin bahwa dia harus ditempatkan bersama perempuan dan telah mendokumentasikan pengalamannya melalui blognya, menjelaskan pelecehan fisik dan psikologis yang dia klaim telah dia alami di penjara pria. Mari kita simak perjalanan Demi Minor masuk ke dalam sistem penjara bermula dari masa lalu yang bermasalah yang berujung pada tindakan kekerasan yang mengejutkan. Terlahir sebagai Demetrius, Demi memiliki catatan perampokan dan bahkan melakukan pembajakan mobil di bawah todongan senjata. Namun, babak paling mengerikan dalam hidupnya terjadi tahun 2011 ketika ia secara brutal menikam ayah angkatnya, Theotis Tedbats. Sebanyak 27 kali adegan pembunuhan itu digambarkan sebagai salah satu yang terburuk yang pernah disaksikan, dengan darah berceceran di mana-mana. Masyarakat sangat marah karena Tedbats dianggap sebagai orang yang hebat, seorang malaikat. Kejahatan keji ini membuat Demi Minor menjadi sorotan dan namanya menjadi identik dengan pembunuhan berdarah dingin. Tragedi tindakannya bergema di seluruh masyarakat, meninggalkan dampak yang abadi bagi mereka yang mengenal Tedbats. Brad Wertheimer, salah satu pengacara pembela Minor saat itu, menyatakan keterkejutannya atas kejadian tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah adegan pembunuhan terburuk yang pernah dilihatnya. Setelah pembunuhan ayah angkatnya, kehidupan Demi Minor berubah secara dramatis saat ia berada di balik jeruji besi. Saat ini menjalani hukuman 30 tahun penjara atas pembunuhan dan pembajakan mobil. Waktu Demi di penjara telah ditandai dengan serangkaian peristiwa kontroversial. Salah satu kontroversi yang paling signifikan seputar penahanan Demi adalah keinginannya untuk ditempatkan di fasilitas khusus wanita. Meskipun awalnya ditempatkan di penjara khusus wanita, Demi kemudian dipindahkan dari penjara khusus wanita ketika diketahui bahwa dia telah menghamili 2 orang narapidana. Pengungkapan ini menyebabkan dia dipindahkan ke penjara di mana dia adalah satu-satunya orang yang diidentifikasi sebagai perempuan. Demi yang kini menjadi seorang wanita transgender berjuang untuk kembali ke penjara wanita di bawah kebijakan negara yang baru dan kontroversial yang memungkinkan para narapidana untuk ditempatkan sesuai dengan identitas gender yang mereka sukai. Tim kuasa hukumnya berpendapat bahwa ia harus ditempatkan bersama tahanan perempuan sesuai dengan identitas gendernya. Masalah ini telah memicu perdebatan sengit dan menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak dan keamanan narapidana transgender dan narapidana wanita yang mungkin ditempatkan bersama mereka. Kasus Demi telah menjadi titik fokus diskusi tentang kompleksitas identitas gender dalam sistem penjara. Desakannya untuk ditempatkan di penjara wanita telah menimbulkan reaksi beragam dari mereka yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya. Salah satu suara yang menentang perjuangan Demi adalah mantan ibu angkatnya, Dr. Wanda Broach-Butts. Didorong oleh rasa sakit karena kehilangan suaminya akibat tindakan kekerasan Demi, Wanda percaya bahwa Demi menggunakan status transgendernya sebagai taktik manipulatif untuk mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus di penjara. Dia menggambarkan Demi sebagai seorang psikopat dan mengungkapkan kekhawatirannya akan keselamatan para narapidana wanita jika Demi dikembalikan ke penjara wanita. Di sisi lain, Demi telah mendapatkan dukungan dari berbagai individu dan organisasi. Pengacara barunya, Derek Demery, seorang advokat untuk komunitas LGBTQ, mengagumi kemampuannya dalam menavigasi sistem dan melihatnya sebagai sebuah kemenangan. Para pendukung Demi memandangnya sebagai korban dari sistem pengasuhan dan sistem penjara yang mendiskriminasi wanita transgender berkulit hitam. Mereka berpendapat bahwa perjuangannya untuk mendapatkan keadilan lebih dari sekadar kasusnya dan berusaha untuk mengatasi ketidakadilan yang dihadapi oleh transpuan kulit hitam dalam sistem pengasuhan dan hukuman pidana. Isaacson yang memiliki sejarah membuat pernyataan anti polisi yang provokatif telah memberikan dukungannya kepada Demi. Namun, keterlibatannya juga memicu kontroversi karena pernyataan dan hubungannya yang kontroversial. Wanda Broach-Butts dan para pendukungnya menyoroti kompleksitas situasi dan perbedaan perspektif mengenai identitas transgender Demi dan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan di dalam sistem penjara. Jelas bahwa kisahnya menimbulkan emosi yang kuat dan memicu perdebatan tajam, dari masa lalunya yang bermasalah dan pembunuhan ayah angkatnya yang mengejutkan hingga keinginannya untuk ditempatkan di penjara khusus wanita dan reaksi dari mantan ibu angkat dan pendukungnya. Perjalanan Demi diwarnai dengan kontroversi dan isu-isu kompleks seputar identitas gender dan sistem penjara. Deon Hampton. Selanjutnya, kita akan menelusuri kehidupan Deon Hampton selama berada di penjara. Deon, yang juga dikenal sebagai Strawberry, mengalami pelecehan dan diskriminasi yang tak terbayangkan di dalam lembaga pemasyarakatan Illinois. Waktu Deon Hampton di penjara diwarnai dengan rangkaian pelecehan dan penganiayaan yang tiada
tiada henti membuatnya terluka baik secara fisik maupun emosional. Sejak ia memasuki penjara, ia menghadapi kengerian yang tak terbayangkan semata-mata karena identitas gendernya sebagai wanita transgender. Sebagai seorang transpuan berusia 28 tahun, Deon, yang juga dikenal sebagai Strawberry, telah mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan sejak usia 5 tahun. Ketika ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kasus pencurian di sebuah rumah tahun 2015, ia berulang kali meminta untuk dikirim ke penjara khusus wanita. Namun, permohonannya tidak digubris dan ia mendapati dirinya berada di penjara pria, di mana mimpi buruknya dimulai. Sejak hari pertama, Deon menjadi sasaran pelecehan verbal dan fisik baik oleh sesama narapidana maupun staf penjara. Pemukulan menjadi pemandangan sehari-hari, membuatnya babak belur dan memar. Namun, pelecehan tidak berhenti sampai di situ. Pakaian Deon disayat-sayat dengan pisau, membuatnya terekspos dan terluka. Dia diseret dengan belenggu di kaki dan tangannya, diperlakukan sebagai makhluk yang tidak manusiawi. Di dalam penjara, Deon merasa seperti budak seks, terus-menerus menjadi sasaran perilaku predator dari para narapidana dan staf. Orang-orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi penyiksanya. Dia mengalami pelecehan seksual, sentuhan yang tidak pantas, dan meraba-raba, sambil terus-menerus hidup dalam ketakutan akan keselamatannya. Meskipun mengalami pelecehan yang terus-menerus, ketahanan dan tekad Deon untuk bertahan hidup tidak pernah goyah. Dia berjuang untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya dalam menghadapi kekejaman yang tak terbayangkan. Namun pelecehan itu memakan korban, meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam yang akan menghantuinya jauh setelah dia dibebaskan. Permohonan Deon untuk mendapatkan bantuan dan keadilan tidak dihiraukan di dalam sistem penjara. Ketika dia berbicara tentang pelecehan tersebut, para sipir membalas dengan melakukan penyerangan fisik dan menuliskannya sebagai perilaku buruk. Tuduhan palsu ini semakin menunda pembebasannya, memperpanjang penderitaannya, dan menghalangi kebebasan yang sangat ia inginkan. Baru di bulan November 2018, Deon akhirnya dipindahkan ke penjara wanita. Meskipun hal ini memberikan kelonggaran dari pelecehan yang terus-menerus, namun hal ini masih jauh dari solusi yang sempurna. Bekas luka dari pengalaman masa lalunya masih membekas, dan trauma yang dialaminya terus menghantuinya. Selama berada di berbagai penjara, termasuk Menard, Deon tidak mendapatkan hak-hak istimewa yang diberikan kepada narapidana lainnya. Ia tidak diberi akses untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan sosialisasi yang semakin mengisolasinya dari dunia luar. Sistem penjara tidak mengakuinya sebagai seorang wanita, menolak hak-hak dasar dan kesempatan yang diberikan kepada orang lain. Terlepas dari tantangan besar yang dihadapinya, semangat Deon tetap terjaga, bertekad untuk meminta pertanggungjawaban Departemen Pemasyarakatan Illinois (IDOC) atas pelecehan yang dialaminya. Ia mengambil tindakan hukum untuk menjelaskan penganiayaan sistemik terhadap individu transgender di dalam sistem penjara. Dengan dukungan pengacara dari MacArthur Justice Center di Northwestern University, Deon mengajukan 2 tuntutan hukum terhadap IDOC. Tuntutan hukum ini tidak hanya mencari keadilan atas pengalamannya sendiri, tetapi juga bertujuan untuk membawa perubahan sistemik untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua narapidana transgender. Melalui tindakan hukumnya, Deon berharap dapat meningkatkan kesadaran tentang pelecehan yang meluas yang dihadapi oleh individu transgender dalam sistem penjara. Ia percaya bahwa dengan mengungkapkan pengalamannya sendiri, ia dapat mengekspos kekurangan dan ketidakadilan dalam sistem tersebut dan membuka jalan bagi reformasi yang berarti. Salah satu aspek kunci dari perjuangan hukum Deon adalah untuk menantang praktik standar yang menempatkan individu berdasarkan alat kelamin mereka daripada mempertimbangkan faktor-faktor lain yang disyaratkan oleh hukum federal. Praktik ini mengabaikan identitas gender individu transgender dan memberikan dampak perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap mereka di dalam sistem penjara. Tuntutan hukum Deon menarik perhatian dan dukungan dari para advokat dan aktivis di seluruh negeri. Kisahnya menjadi seruan untuk keadilan, menyoroti kebutuhan mendesak akan perubahan di dalam IDOC dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Dampak dari tindakan hukum Deon tidak hanya dirasakan di dalam ruang sidang, tetapi juga di dalam sistem penjara yang lebih luas. Sebagai hasil dari tuntutan hukumnya, seorang hakim federal memerintahkan pelatihan tentang perawatan transgender untuk karyawan IDOC. Pelatihan ini bertujuan untuk mendidik anggota staf tentang kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh narapidana transgender, menumbuhkan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh kasih. Tindakan hukum Deon juga memiliki efek lanjutan di luar kasusnya. Pengacaranya di MacArthur Justice Center mewakili 2 narapidana transgender lainnya dalam tuntutan hukum terpisah terhadap sistem penjara Illinois. Bersama-sama mereka bekerja untuk menciptakan terobosan yang akan melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua individu transgender yang berada dalam tahanan. Juru bicara Departemen Pemasyarakatan Illinois tidak dapat mengomentari tuntutan hukum yang tertunda tersebut, namun mereka membantah bahwa penempatan di penjara semata-mata didasarkan pada jenis kelamin seseorang saat lahir. Navigator sumber daya trans, Reina Ortiz, yang bekerja sama dengan narapidana transgender di penjara Cook County, telah menjadi advokat yang vokal untuk Deon dan orang lain seperti dia.
Ortiz telah menyaksikan secara langsung keputusasaan dan perlakuan buruk yang dialami oleh narapidana transgender di dalam sistem penjara. Dia telah bertemu dengan para narapidana trans untuk memberikan dukungan dan bimbingan, mendiskusikan berbagai topik mulai dari perawatan kesehatan hingga sejarah LGBTQ. Sementara pengalaman Deon menyoroti masalah sistemik dalam sistem penjara. Ortiz menekankan perlunya dukungan dan advokasi tidak hanya di dalam tembok penjara, tetapi juga di dalam komunitas yang lebih luas. Masa lalu Deon Hampton mungkin penuh dengan pelecehan dan penganiayaan yang tak terbayangkan, namun ia menolak untuk membiarkan pengalaman tersebut menentukan masa depannya. Setelah dibebaskan dari penjara, Deon bertekad untuk membangun kehidupan yang penuh dengan harapan, ketangguhan, dan advokasi. Karen White. Berikutnya, Karen White, seorang wanita transgender yang menjadi pusat dari serangkaian peristiwa yang meresahkan selama di penjara. Meskipun belum menjalani operasi atau perawatan hormon, White dikirim ke HMP Newhall, sebuah penjara wanita di West Yorkshire. Kehadirannya di penjara tersebut mengakibatkan teror karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa narapidana wanita. Untuk benar-benar memahami peristiwa mengejutkan yang terjadi selama Karen White berada di penjara, penting untuk mengetahui latar belakangnya dan keputusan untuk menempatkannya di penjara wanita. Terlahir sebagai Stephen Wood, perjalanan White untuk menjadi seorang wanita transgender diwarnai dengan sejarah perilaku kriminal dan pelanggaran seksual. Catatan kriminal White termasuk hukuman untuk pedofilia, pemerkosaan, dan pelanggaran seksual lainnya terhadap wanita. Tindakan keji ini membuatnya mendapatkan reputasi sebagai individu yang berbahaya dan predator. Meskipun demikian, ketika White ditahan karena melakukan penganiayaan berat, keputusan dibuat untuk menempatkannya di HMP Newhall, sebuah penjara wanita di West Yorkshire. Keputusan untuk menempatkan White di penjara wanita didasarkan pada prinsip identifikasi diri sebagai wanita. Meskipun belum menjalani operasi atau perubahan hormon, White diizinkan untuk ditempatkan di penjara wanita. Keputusan ini dibuat oleh Dewan Kasus Transgender setempat yang terdiri dari manajer penjara dan psikolog yang menentukan bahwa identifikasi diri White sebagai perempuan adalah alasan yang cukup untuk penempatannya. Namun, dewan tersebut tidak mempertimbangkan kejahatan yang pernah dilakukan White sebelumnya dan potensi risiko yang ditimbulkannya terhadap narapidana perempuan. Tak satu pun dari para wanita di HMP Newhall diberitahu bahwa White, seorang individu setinggi 6 kaki dengan suara yang dalam, adalah seorang pria yang mengakui dirinya sebagai seorang wanita. Kurangnya peringatan dan transparansi menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan berbahaya di dalam tembok penjara. Keputusan untuk menempatkan White di penjara wanita juga menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya. Sementara narapidana lain tidak diizinkan mengakses internet atau kemampuan untuk membeli riasan dan rambut palsu, White diberi hak istimewa untuk melakukannya. Perbedaan perlakuan ini semakin memicu kemarahan dan frustrasi di antara para tahanan wanita. Konsekuensi dari keputusan ini menjadi jelas ketika White memulai aksi kejinya selama 3 bulan di HMP Newhall. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa narapidana wanita, meninggalkan jejak trauma dan ketakutan setelahnya. Cheryl Campton, salah satu korban White, dengan berani berbicara tentang pelecehan yang dialaminya dan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh otoritas penjara. Kisah Campton menjelaskan sifat manipulatif dan predatoris dari tindakan White. Dia percaya bahwa White telah berpura-pura menjadi transgender sebagai cara untuk mengeksploitasi dan memangsa perempuan yang rentan. Pernyataan Campton bersama dengan para korban lainnya menjadi bagian penting dalam kasus yang diajukan oleh Crown Prosecution Service terhadap White. Campton mengingat ukuran, tinggi badan, dan suara yang dalam dari narapidana baru tersebut yang segera memicu peringatan di antara para wanita. Kehadiran seorang pria yang mengaku sebagai wanita di tengah-tengah mereka menciptakan suasana tidak nyaman dan gelisah. Bahkan narapidana yang paling tangguh sekalipun merasa rentan dan tidak nyaman dengan kehadiran White. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh White meninggalkan dampak yang mendalam bagi para korban. Campton mengungkapkan bahwa percakapan White seringkali berpusat pada seks, menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Para korban yang sudah dipenjara dan dirampas kebebasannya kini harus menghadapi trauma tambahan berupa kekerasan seksual. Perbedaan fisik antara White dan narapidana perempuan semakin memperburuk situasi yang penuh dengan dominasi. Campton menekankan bahwa White memiliki tubuh yang jantan dan ini merupakan pengingat yang jelas bahwa pria pada umumnya lebih kuat daripada wanita. Pengetahuan bahwa White dapat mengalahkan mereka jika diberi kesempatan hanya meningkatkan ketakutan dan kerentanan yang dialami oleh para korban. Terungkapnya serangan seksual tersebut mendorong Campton dan yang lainnya untuk mengajukan keluhan resmi terhadap White. Namun, mereka merasa bahwa pihak berwenang lebih memprioritaskan perlindungan terhadap White daripada kesejahteraan narapidana perempuan. Hal ini semakin memperparah rasa ketidakadilan dan pengkhianatan yang dirasakan oleh para korban. Kasus yang diajukan oleh Crown Prosecution Service terhadap White yang mencakup kesaksian dari para korban menjelaskan sejauh mana pelecehan yang mereka alami. Di bulan Oktober 2018, White mengakui melakukan 2 serangan seksual terhadap tahanan perempuan di
Leeds Crown Court. Pengakuan atas pengalaman mereka di pengadilan merupakan langkah kecil menuju keadilan bagi para korban. Pengungkapan mengejutkan tentang serangan seksual Karen White terhadap narapidana perempuan di HMP Newhall memicu kemarahan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggapan otoritas penjara. Kurangnya peringatan dan transparansi mengenai identitas White yang sebenarnya ditambah dengan kegagalan untuk melindungi para korban menyebabkan reaksi keras dan tuntutan pertanggungjawaban. Setelah serangan seksual pertama, Cheryl Campton, salah satu korban White, diminta oleh seorang petugas penjara untuk membuat pengaduan resmi. Namun, Campton mungkin karena kewalahan oleh pengalaman traumatisnya menolak untuk melakukannya. Baru setelah serangan lain terjadi, Campton memutuskan untuk maju dan membuat pengaduan resmi terhadap White. Tanggapan pihak berwenang penjara terhadap serangan seksual tersebut mendapat kecaman dan tuduhan bahwa mereka lebih memprioritaskan perlindungan terhadap White daripada keselamatan narapidana perempuan. Campton dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah dikecewakan oleh sistem yang gagal mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran White di penjara wanita. Menyusul pengaduan resmi yang dibuat oleh Campton dan ditemukannya kekerasan seksual lain yang dilakukan oleh White, pihak berwenang mengambil tindakan. White dipindahkan dari HMP Newhall ke HMP Armley, sebuah penjara khusus pria di Leeds, sementara polisi melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut. Kementerian Kehakiman mengeluarkan permintaan maaf atas keputusan untuk menempatkan White di HMP Newhall tanpa mempertimbangkan riwayat pelanggaran sebelumnya. Kasus Karen White juga menimbulkan pembahasan yang lebih luas mengenai penempatan individu transgender dalam sistem penjara. Carla Bello. Selanjutnya, saya akan membahas kehidupan seorang transgender Carla Bello yang mengalami pengalaman yang mengerikan selama 11 hari di penjara Pinellas County. Ketika Carla Bello melangkah masuk ke dalam penjara Pinellas County Jail, dia tidak tahu bahwa identitas dan jati dirinya akan direnggut darinya. Meskipun seorang wanita transgender, Carla ditempatkan bersama para narapidana pria, sebuah situasi yang berdampak besar pada kesehatan fisik dan emosionalnya. Sejak masuk penjara, Carla terus-menerus mengalami salah identifikasi dan penamaan yang salah. Meskipun telah memberitahu staf penjara tentang identitas gendernya, mereka tetap memanggilnya dengan nama lahirnya dan menggunakan kata ganti laki-laki. Pengabaian yang disengaja terhadap identitas aslinya ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak-haknya. Pengalaman ditempatkan bersama narapidana laki-laki merupakan sumber ketakutan dan kecemasan bagi Carla. Ia dipaksa untuk hidup bersama dengan orang-orang yang tidak memahami atau menghormati identitas gendernya. Kurangnya pemahaman dan penerimaan dari sesama narapidana menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat, membuat Carla merasa rentan dan tidak aman. Salah satu pelanggaran paling mengerikan terhadap hak-hak Carla Bello selama berada di penjara Pinellas County adalah penolakan terhadap pengobatan hormonnya. Sebagai seorang wanita transgender, terapi hormon adalah bagian penting dari transisi Carla dan memainkan peran penting dalam kesehatan fisik dan mentalnya. Namun, staf penjara mengklaim bahwa ia tidak dapat memperoleh hormonnya karena ia tidak memiliki resep untuk itu, sebuah masalah umum yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Penghentian pengobatan hormon secara tiba-tiba memiliki konsekuensi yang parah bagi Carla. Efek putus obat yang dialaminya tidak hanya menyiksa secara fisik, tetapi juga menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan mentalnya. Tanpa hormon yang sudah terbiasa dengan tubuhnya, Carla menghadapi kemungkinan mengalami gejala putus obat yang mengancam jiwa, ketidakseimbangan hormon yang tiba-tiba dapat menyebabkan depresi berat, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Penolakan pengobatan hormon tidak hanya memiliki efek langsung, tetapi juga konsekuensi jangka panjang untuk transisi Carla. Terapi hormon adalah komponen penting dari perawatan penegasan gender untuk individu transgender. Terapi ini membantu mereka menyelaraskan karakteristik fisik mereka dengan identitas gender mereka, mengurangi disforia gender, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan menolak akses Carla terhadap hormonnya, staf penjara secara efektif menghentikan proses transisinya, menyebabkan kesusahan dan menghambat kesempatannya untuk dapat hidup secara autentik. Selain itu, penolakan pemberian obat hormon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak konstitusional Carla. Amandemen ke-8 Konstitusi Amerika Serikat melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa. Dengan menahan perawatan medis yang diperlukan, staf penjara membuat Carla mengalami penderitaan yang tidak perlu dan membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Aspek lain yang menyedihkan dari pengalaman Carla adalah penyitaan paksa atas barang-barang pribadinya. Jika ketahuan mengenakan bra di balik pakaian penjaranya, bra tersebut langsung diambil darinya sebagai barang selundupan. Tindakan penyitaan ini tidak hanya melanggar haknya untuk berekspresi, tetapi juga menjadi pengingat akan pengabaian identitas gendernya. Branya diperlakukan seolah-olah menjadi ancaman di dalam penjara. Selain penyitaan branya, Carla juga tidak diberi akses terhadap barang-barang pribadi lainnya yang merupakan bagian integral dari jati dirinya. Dia kehilangan kemampuan untuk memakai riasan, suatu bentuk ekspresi diri dan pemberdayaan bagi
bagi banyak orang. Penolakan untuk merias wajah lebih lanjut menyebabkan terhapusnya identitas gender Carla dan membuatnya merasa tidak terlihat di dalam tembok penjara. Selain itu, ia tidak diizinkan untuk melakukan ekstensi rambut yang memainkan peran penting dalam kepercayaan dirinya dan membuatnya merasa lebih sesuai dengan jati dirinya. Tindakan penyitaan dan penolakan yang tampaknya kecil ini mungkin tampak tidak penting bagi sebagian orang, tetapi bagi Carla, hal ini berdampak besar pada kehidupannya. Hilangnya barang-barang pribadi ini menghilangkan kesempatannya untuk mengekspresikan dirinya secara otentik dan memperkuat pesan bahwa identitasnya tidak valid atau dihormati dalam sistem penjara. Dampak dari ditempatkan bersama narapidana laki-laki dan perlakuan buruk yang terjadi kemudian berdampak pada kesehatan mental Carla. Dia mengalami keputusasaan, merenungkan bunuh diri sebagai cara untuk melarikan diri dari kondisi yang tidak manusiawi yang dialaminya. Namun, perkembangan terbaru di beberapa daerah seperti kasus di New York yang menghasilkan kebijakan penjara yang tegas dalam melindungi hak-hak narapidana transgender menunjukkan bahwa ada kemajuan yang bisa dicapai. Kebijakan ini mencakup penempatan perumahan, keamanan, akses pengobatan, penggunaan kata ganti, prosedur penggeledahan, dan standar perawatan yang menjadi contoh untuk diikuti oleh lembaga pemasyarakatan lainnya. Kelompok-kelompok advokasi dan organisasi seperti New York Civil Liberties Union secara aktif bekerja untuk mempromosikan hak-hak individu transgender dalam sistem peradilan pidana. Mereka mendesak adanya kebijakan komprehensif yang memenuhi kebutuhan khusus narapidana transgender, memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat mereka. Kisah Carla Bello menyoroti perlakuan buruk yang dihadapi oleh perempuan transgender di penjara. Isla Bryson. Selanjutnya, kita akan menyelidiki kehidupan Isla Bryson, seorang wanita transgender Skotlandia berusia 31 tahun dari Clydebank dan Bartonshire yang menjadi berita utama saat ia dihukum karena pemerkosaan terhadap 2 orang wanita. Kejahatan-kejahatan tersebut terjadi sebelum Bryson melakukan transisi gender ketika ia masih berpenampilan sebagai laki-laki. Perjalanan Isla Bryson dari sebuah kota kecil di Clydebank dan Bartonshire menuju sel penjara diawali dengan serangkaian tindakan kriminal yang meresahkan. Di tahun 2016 dan 2019, sebelum Bryson melakukan transisi gender, ia melakukan kejahatan keji berupa pemerkosaan terhadap 2 orang wanita. Tindakan pelecehan ini terjadi ketika Bryson masih berpenampilan sebagai laki-laki dengan nama Adam Bini Bryson. Korban pertama yang Bryson temui di situs Kencan Badu memberikan kesaksian dalam persidangan tentang pengalaman mengerikan yang dialaminya. Tanpa sepengetahuannya, Bryson memiliki agenda tersembunyi. Dengan menyamar sebagai Adam Graham, Bryson mendapatkan kepercayaannya dan kemudian melecehkannya di bulan September 2016. Korban kedua yang bertemu Bryson di aplikasi media sosial Bigo berbagi cerita serupa tentang manipulasi dan pelecehan dengan pemerkosaan yang terjadi di bulan Juni 2019. Kedua korban menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk berbicara dan mencari keadilan atas trauma yang mereka alami. Di bulan Juli 2019, kejahatan Bryson menyusulnya ketika dia muncul di pengadilan dengan nama Adam Graham dan secara resmi didakwa. Namun, saat itulah Bryson memulai proses transisi gender, memilih untuk menjadi seorang wanita transgender. Tahun 2020, Bryson menggunakan nama Isla Annie Bryson di pengadilan yang mencerminkan identitas aslinya. Ketika proses hukum berlangsung, transisi Bryson menjadi faktor penting dalam kasus ini. Pihak pembela berargumen bahwa status Bryson sebagai orang yang sedang menjalani proses transisi membuatnya lemah. Mereka mengklaim bahwa tindakannya bukanlah tindakan seorang laki-laki pemangsa, melainkan seseorang yang sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya. Namun, jaksa penuntut memberikan gambaran yang berbeda. Wakil advokat John Keenan Casey menggambarkan Bryson sebagai predator yang telah memangsa 2 wanita yang rentan setelah bertemu dengan mereka secara online. Jaksa penuntut berargumen bahwa transisi gender Bryson tidak menjadi alasan untuk memaafkan atau mengurangi tingkat keparahan kejahatannya. Setelah persidangan selama 6 hari yang diadakan bulan Januari 2023 di Pengadilan Tinggi Kehakiman di Glasgow, nasib Bryson telah diputuskan. Ia dinyatakan bersalah atas pemerkosaan tersebut tanggal 24 Januari 2023. Vonis penting ini menjadikan Bryson sebagai wanita transgender pertama di Skotlandia yang dinyatakan bersalah atas kejahatan keji tersebut. Hakim Ketua Lord Scott memperingatkan Bryson bahwa ia menghadapi hukuman penjara yang cukup berat. Beratnya tindakannya tidak dapat disangkal dan pengadilan mengakui perlunya keadilan ditegakkan. Setelah divonis bersalah, Bryson ditangkap dan didakwa sebagai seorang pria oleh polisi Skotlandia. Kejahatannya akan dicatat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seorang pria yang mencerminkan jenis kelamin resmi saat lahir. Nah, disinilah masalahnya menjadi rumit. Awalnya, Bryson ditahan di penjara wanita untuk menunggu hukuman. Penempatan Isla Bryson, seorang wanita transgender, di penjara wanita memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan penting tentang perlakuan terhadap individu transgender di dalam sistem penjara. Beberapa pihak berpendapat bahwa Bryson harus ditempatkan sesuai dengan identitas gendernya, sementara yang lain menyatakan keprihatinan tentang potensi risiko
risiko dan keselamatan narapidana lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Bryson dipisahkan dari narapidana umum sambil menunggu penilaian risiko. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan Bryson dan narapidana lainnya. Penilaian risiko akan menentukan apakah Bryson harus tetap berada di penjara wanita atau dipindahkan ke penjara yang lebih sesuai. Kontroversi seputar penempatan Bryson di penjara wanita juga memicu perdebatan yang lebih jauh tentang hak dan kebutuhan tahanan transgender. Para pendukung berpendapat bahwa individu transgender harus ditempatkan sesuai dengan identitas gender mereka karena hal ini sesuai dengan perasaan mereka tentang diri mereka sendiri dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Mereka menekankan pentingnya memperlakukan tahanan transgender dengan bermartabat dan hormat, memastikan keamanan dan perlindungan mereka dari diskriminasi. Di sisi lain, para penentang penempatan Bryson di penjara wanita menyuarakan keprihatinan mereka tentang potensi pelecehan dan eksploitasi. Mereka berargumen bahwa membiarkan seorang pemerkosa yang dihukum terlepas dari identitas gendernya ditempatkan bersama perempuan yang rentan dapat menyebabkan korban lebih lanjut. Mereka menyerukan perlunya pendekatan yang lebih beragam dengan mempertimbangkan keadaan dan risiko yang ada. Kontroversi seputar kasus Bryson juga memiliki implikasi politik. Kasus ini menjadi titik fokus kritik terhadap RUU Reformasi Pengakuan Gender Parlemen Skotlandia. Meskipun RUU tersebut tidak berlaku pada saat kejahatan Bryson terjadi. Para kritikus berpendapat bahwa kasus ini menyoroti potensi bahaya dari pendekatan yang lebih liberal terhadap pengakuan gender dan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak-hak individu dan keselamatan publik. Menanggapi protes publik dan kekhawatiran yang muncul, layanan penjara Skotlandia mengumumkan peninjauan mendesak terhadap kasus-kasus transgender di dalam penjara mereka. Peninjauan ini bertujuan untuk menilai kebijakan dan prosedur seputar penempatan tahanan transgender dan memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan risiko tertentu yang mereka hadapi. Selama proses peninjauan, pemindahan tahanan transgender dihentikan sementara untuk memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap protokol yang ada. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terinformasi terhadap penempatan individu transgender di dalam sistem penjara. Setelah peninjauan ulang, diumumkan bahwa para tahanan transgender pertama-tama akan ditampung sesuai dengan jenis kelamin yang ditentukan saat lahir. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua individu yang terlibat, sementara penilaian yang lebih menyeluruh dilakukan untuk menentukan apakah penempatan di penjara pria atau wanita lebih tepat. Penjara pria negara bagian California, Vacaville. Terakhir, untuk lebih memahami kehidupan transpuan, mari kita menuju ke penjara pria negara bagian California, Vacaville. Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California, CDCR, menghadapi tantangan untuk mengakomodasi semakin banyak pelaku kejahatan yang tidak sesuai dengan sistem klasifikasi gender biner. Senat Bill 132 yang dikenal sebagai Transgender Respect, Agency and Dignity Act memungkinkan individu yang dipenjara untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi pria atau wanita berdasarkan pilihan mereka. Namun, dalam lingkungan yang menantang di penjara pria negara bagian California di Vacaville, para transgender menghadapi banyak tantangan unik. Sistem penjara, seperti kebanyakan penjara lainnya, telah lama disusun berdasarkan garis gender konvensional dengan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita. Bagi sekitar 24 waria yang tinggal bersama hampir 2.500 pria di penjara negara bagian Vacaville, tantangan tidak hanya dialami oleh para waria itu sendiri, tetapi juga oleh staf penjara yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Para perempuan ini menjalani kehidupan yang rumit dalam identitas gender, ekspresi, dan penerimaan di dalam tembok penjara. Salah satu wanita transgender, Jazzy Paradise Scott, telah menggunakan hormon sejak berusia 16 tahun. Meskipun mendapat persetujuan dari orang tuanya untuk hidup sebagai seorang transgender, dia mengakui kesalahan yang membawanya ke penjara. Tantangan yang dihadapi transpuan di penjara lebih dari sekadar identitas dan ekspresi gender mereka. Mereka menghadapi risiko pelecehan, kebencian, dan kekerasan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar tembok penjara. Yekaterina Wesa Patience, seorang transpuan lainnya, berbagi pengalamannya merasa seperti perempuan sejak kecil. Namun, keluarganya tidak dapat menerima identitasnya, yang berujung pada kekerasan fisik dalam upaya untuk membuatnya menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Perjalanan hidup Patience membawanya meninggalkan rumah di usia 14 tahun dan akhirnya berakhir di penjara karena pembunuhan tingkat pertama saat ia berusia 18 tahun. Di dalam penjara, kekerasan terhadap transpuan terus berlanjut. Kesabaran mengungkapkan bahwa dia diperkosa 2 kali oleh tahanan lain, yang membuatnya mengubah penampilannya menjadi lebih maskulin sebagai cara untuk melindungi diri. Ia merefleksikan pengalamannya dengan menyatakan, "Saya segera memotong semua rambut saya, menumbuhkan rambut di wajah, dan tidak pernah memanjangkannya lagi. Saya harus bersikap seperti orang yang paling tangguh yang bisa saya temukan." Statistik memberikan gambaran suram tentang tantangan yang dihadapi oleh para tahanan transgender. Sebuah studi yang
yang dilakukan oleh para peneliti UC Irvine menemukan bahwa tahanan transgender 13 kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berjenis kelamin sama. Statistik yang mengkhawatirkan ini menjadi lebih mengkhawatirkan lagi ketika mempertimbangkan bahwa jumlah tahanan transgender hanya sekitar 1% dari total populasi penjara di California. Menanggapi kebutuhan yang mendesak akan keamanan dan akomodasi yang lebih baik, sistem penjara California telah menerapkan perubahan. Di tahun 2015, sebuah gugatan hukum yang diajukan oleh narapidana transgender Shiloh Quine berujung pada diperbolehkannya akses terhadap pakaian yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi narapidana wanita di penjara wanita. Ini termasuk barang-barang seperti bra, pakaian, riasan, dan perhiasan. Kebijakan serupa juga diberlakukan untuk pria transgender di penjara wanita. Terlepas dari tantangan unik yang dihadapi oleh wanita transgender di penjara pria negara bagian California, Vacaville, Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California (CDCR) telah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan layanan dukungan dan sumber daya bagi individu-individu ini. CDCR telah menunjuk penjara tertentu sebagai pusat bagi narapidana transgender, di mana mereka dapat mengakses dukungan dan sumber daya khusus. Salah satu pusat tersebut adalah California Medical Facility (CMF), penjara di Vacaville. CMF tidak hanya berfungsi sebagai pusat bagi narapidana transgender, tetapi juga melayani kebutuhan medis dan kesehatan mental para penghuninya. Penunjukan ini memungkinkan para transgender untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk terapi hormon dan perawatan yang sesuai dengan gender. Jazzy Paradise Scott, seorang wanita transgender yang sedang menjalani masa hukuman penjara ketiganya, telah secara aktif terlibat dalam mengadvokasi hak-hak dan kesejahteraan tahanan transgender. Scott terpilih untuk mewakili narapidana transgender lainnya dalam Dewan Penasihat Narapidana yang memberinya wadah untuk menyuarakan keprihatinan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui upayanya, ia berhasil melobi untuk membuat klub olahraga mingguan khusus untuk wanita transgender dengan seorang staf penjara yang berperan sebagai pelatih kebugaran. Klub olahraga ini menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi para transpuan untuk berolahraga dan mengekspresikan diri mereka secara bebas. Klub ini memungkinkan mereka untuk membiarkan rambut mereka tergerai, mengenakan riasan, celana pendek olahraga, dan berolahraga, menciptakan ruang di mana mereka dapat merasa nyaman dan diberdayakan. Para wanita berpartisipasi dalam kegiatan seperti jalan cepat, bersepeda statis, dan bola basket setengah lapangan yang meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Pendirian klub olahraga ini bukannya tanpa tantangan. Scott merefleksikan perjalanannya dengan menyatakan, butuh perjalanan panjang dengan perjuangan yang panjang, tetapi saya dapat bekerja sama dengan staf untuk berbicara dengan orang yang tepat untuk menyelesaikannya. Selain klub olahraga, kelompok-kelompok pendukung juga telah dibentuk untuk memberikan ruang bagi para tahanan transgender untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan menawarkan dukungan satu sama lain. Dalam salah satu pertemuan kelompok pendukung ini, Carrie C.J. Smith mengungkapkan kecintaannya terhadap tata rias dengan memamerkan koleksi lip gloss dan maskara miliknya. Kemampuan untuk mengakses dan menggunakan riasan adalah salah satu kemewahan kecil yang membantu transpuan merasa lebih seperti diri mereka sendiri dan mempertahankan perasaan nyaman di dalam lingkungan penjara. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam menyediakan layanan dukungan dan sumber daya, masih ada hambatan institusional yang perlu diatasi. Jalan masih panjang dan kesalahan pasti akan terjadi. Sistem penjara secara umum masih harus menemukan cara yang tepat untuk menavigasi isu-isu yang kompleks ini. Terima kasih telah menonton. Klik pada video yang ada di layar Anda untuk konten serupa.